Ya, Assalamualaikum. Bersama saya Rizky dari Sistem Informasi Brawijaya, Angkatan tahun 2018. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lisensi software pada hak kekayaan intelektual. Yang pertama, sebab dan tujuan. Sebelumnya, mengapa kita harus memahami pentingnya lisensi pada HKI atau hak kekayaan intelektual ini? Yang pertama, dengan memahami lisensi software, harapannya kita sebagai pengguna dapat lebih aware tentang ketentuan dan syarat penggunaan software yang kita gunakan. Video ini juga membahas tentang macam atau jenis lisensi yang mana akan menjelaskan kegunaan dan fungsi khusus dari masing-masing jenis atau macam lisensi tersebut. Pemahaman tentang lisensi juga akan menghindarkan kita dari penggunaan software atau cybercrime. Salah satu contoh penyalahgunaan tersebut yang sering terjadi di Indonesia adalah pembajakan software dan plagiasi. Selain itu, dengan memahami lisensi, kita juga dapat memperdalam pengetahuan terkait etika, sebab lisensi ini erat kaitannya dengan hak cipta, hukum, dan etika. Pengertian lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak kepada pengguna. Hak di sini maksudnya hak penggunaan atau pengambilan manfaat oleh pengguna. Pemberian hak ini juga memiliki perlindungan dan syarat tertentu dari sang pemberi hak atau pencipta. Dengan kata lain, lisensi ini merupakan pemberian izin dari pemilik ke pihak lain yang disertai perjanjian dan syarat tertentu. Lalu, jika ingin mengetahui perihal lisensi di Indonesia, kalian dapat melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Selanjutnya ada jenis lisensi software. Yang pertama ada lisensi komersial atau full version, di mana software yang diciptakan dengan lisensi ini dibuat untuk kepentingan komersial. Sehingga dalam menggunakannya, pengguna harus membeli atau mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Contoh dari lisensi komersial seperti OS Microsoft Office, Photoshop, dan CorelDRAW. Lalu yang kedua ada lisensi trial software, yang mana lisensi ini merupakan jenis lisensi yang biasa ditemui pada software demo atau percobaan. Karena bersifat percobaan, kebanyakan lisensi ini memiliki fungsi yang terbatas maupun jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah lisensi non-komersial, di mana lisensi ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Lisensi ini bersifat non-komersil, yang artinya kadang diberikan gratis tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Yang keempat ada lisensi shareware, yaitu lisensi yang mengizinkan pengguna untuk menggunakan atau menggandakan tanpa harus izin pemegang hak cipta. Tetapi sedikit berbeda dengan trial software, lisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu dan belum memiliki fitur yang lengkap. Biasanya lisensi ini dibagikan oleh perusahaan yang masih kecil untuk percobaan. Yang kelima ada lisensi freeware. Lisensi ini biasanya ditemui pada piranti lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Contohnya adalah software plugin seperti iCandy pada Photoshop dan add-on browser. Yang keenam ada lisensi royalty free binaries, yang mana lisensi ini serupa dengan lisensi freeware,
Hanya saja produk yang ditawarkan adalah library sebagai pelengkap dari software induk atau software yang sudah ada. Yang ketujuh adalah lisensi open source. Merupakan lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Lisensi open source sendiri di dalamnya memiliki banyak macam jenis lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya lisensi GNU atau GPL, MPL atau The FreeBSD. Contoh software yang menggunakan lisensi open source seperti OS Linux, Apache, dan FreeBSD. Yang ke-8 adalah lisensi open atau select license, di mana lisensi ini diberikan kepada suatu pengguna secara selektif. Jadi pengguna dapat memilih lisensi apa yang ingin dipasang pada komputernya. Ya, baik, lisensi yang ke-9. Lisensi yang ke-9 adalah lisensi OEM atau Original Equipment Manufacturer. Merupakan jenis lisensi yang diberikan kepada setiap perangkat yang dibeli secara bersamaan dengan penggunaan softwarenya. Contohnya seperti kita membeli laptop tapi sudah disertai dengan Windows yang sudah terinstall. Yang ke-10 ada lisensi full price atau retail product. Adalah jenis lisensi yang diberikan kepada pengguna yang telah membeli software secara terpisah dengan perangkat keras atau dalam artian pembelian secara retail satuan. Contohnya seperti kita membeli CD OS Windows yang sudah disertai dengan serial number. Lalu yang ke-11 ada lisensi akademis, yang mana adalah jenis lisensi yang diberikan kepada intuisi dengan harga khusus. Biasanya lisensi diberikan dengan sejumlah potongan harga tertentu dan digunakan secara non-komersial. Lisensi ini disesuaikan dengan pencipta dan pemegang kesepakatan. Contohnya seperti penggunaan Office 365 for Student. Yang ke-12 adalah lisensi khusus bagi ISV atau Independent Software Vendor, di mana jenis lisensi yang diberikan kepada setiap developer atau software host dengan harga khusus. Jadi lisensi ini tuh mirip dengan lisensi akademik, namun lebih bersifat komersil. Contohnya lisensi yang diberikan Microsoft Indonesia kepada perusahaan andal software. Berikut merupakan infografis tingkat pembajakan software di beberapa negara dunia pada tahun 2015. Dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki persentase penggunaan software tanpa lisensi dengan angka persentase yang sangat tinggi, 84%. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pembajakan tertinggi menurut data statista.com ini. Dari data ini, kita sebagai warga Indonesia juga harus sadar bahwa lisensi pada software ini merupakan hal yang penting. Bagi pemegang hak cipta atau developer, fungsi lisensi menjadi payung hukum terhadap penyalahgunaan software yang dilakukan oleh pengguna. Sebagai pengguna, kita juga harus sadar untuk menghargai hak cipta dari para pengembang atau developer, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Baik, kesimpulan dari video ini, dengan diaturnya lisensi pada undang-undang akan memberikan dampak baik bagi pemegang hak cipta karena mereka akan terasa terlindungi dan diuntungkan, sehingga ke depan pengembang dapat terus memberikan update serta support terhadap software yang dibuatnya. Kita sebagai pengguna juga harus mendukung pengembang dengan menggunakan software sesuai
aturan dan syarat yang diberlakukan. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.